Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana fi futuhil arifin. Jamaah salat tarawih rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang keutamaan puasa. Dalam sebuah hadis qudsi, kullu ngamali ibnu Adam lahu. Setiap amal ibnu Adam itu untuknya, untuk ibnu Adam sendiri. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana azibihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Karena ibadah puasa ini adalah ibadah rahasia, ibadah samar, ibadah yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Ini namanya ibadah puasa. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain seperti sholat kelihatan, baca Al-Quran kedengeran, ibadah haji kelihatan juga. Tetapi ibadah puasa ini adalah ibadah yang samar, ibadah rahasia. Dalam keterangan kitab Surah An-Nasihin diriwayatkan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah yajidu qaumun lahum ajnihatun ka ajnihatil tayr." Jadi pada hari kiamat datang sekelompok kaum, yang kaum tersebut mempunyai sayap seperti sayapnya burung. Jadi manusia tapi punya sayap. Kemudian fayatiuna biha ala hidayil jannah. Mereka itu pada terbang dengan sayapnya melewati tembok-tembok surga. Lewat masuk surga tidak lewat pintu depan, tapi lewat samping, lewat belakang. Karena punya sayap terbang melewati tembok-tembok surga. Begitu sampai di dalam surga, bertemu dengan malaikat khazidul jannah, yaitu malaikat penjaga surga. Malaikat penjaga surga ini bertanya, "Man antum, siapa kalian?" Kemudian mereka itu menjawab, "Nahnu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Kami ini adalah umatnya baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat bertanya lagi, "Apakah kalian tadi melihat hisab?" Mereka menjawab, "Tidak, malaikat." Malaikat penjaga surga bertanya lagi, "Apakah kalian tadi melihat jembatan Shiratal Mustaqim?" Tidak juga, malaikat. Malaikat ini bertanya lagi, "Kalian ini mempunyai amalan apa sehingga kalian mendapatkan derajat kemuliaan seperti ini, masuk ke surga, tidak melewati proses hisab, tidak melewati jembatan Shiratal Mustaqim, ujung-ujung masuk ke dalam surga." Jadi tiba-tiba masuk ke dalam surga. Lalu mereka menjawab, "Wahai malaikat, ngaban Allah ta'ala sirran fidari dunia." Kami ini malaikat sewaktu hidup di dunia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahasia, dengan samar, yaitu ibadah puasa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkanku
Di akhirat Allah Subhanahu wa taala memasukkan kami ke dalam surga juga dengan rahasia, juga dengan samar. Dan ini diterangkan dalam keterangan kitab Durratul Nasihin. Tapi ini yang puasanya puasa seperti apa? Karena puasa ini dibagi menjadi 3 tingkatan. Ada puasa ngawam, ada puasa puas, ada puasa puasil puas. Puasa ngawam ini adalah puasa perut. Jadi hanya menjaga perutnya dan syahwatnya, tidak makan, tidak minum, dan tidak melampiaskan syahwatnya. Ini namanya puasa awal. Kemudian yang kedua yaitu puasa puas. Puasa puas ini puasanya orang-orang yang soleh. Jadi di samping tidak makan, tidak minum, mencegah syahwatnya, juga menjaga seluruh anggota badannya dari perbuatan dosa. Matanya dijaga dari melihat maksiat, telinganya dijaga dari mendengarkan perkara yang makruh. Makruh itu lebih baik ditinggalkan daripada didengarkan. Kemudian mulutnya ini juga dijaga dari hal-hal yang menimbulkan dosa, seperti berbohong, makan, menduan, 5, ngakunya 3. Nah, seperti halnya seperti itu. Kemudian riba, adu domba, sumpah tapi palsu. Nah, ini termasuk bisa membatalkan pahala puasa. Nah, puasanya orang-orang yang soleh ini dijaga, jadi tidak berbohong, tidak menghibah, tidak adu domba, tidak sumpah palsu. Kemudian tangannya juga dijaga dari mengambil hak orang lain. Kakinya juga dijaga dari melangkah dari perbuatan maksiat. Perutnya juga dijaga dari memasukkan perkara yang haram. Karena tidak dinamakan puasa apabila umpama sahur pakai makanan yang halal, kemudian terbuka menggunakan makanan yang haram, maka tidak dinamakan puasa. Atau sebaliknya, ketika sahur makan makanan yang haram, begitu buka memakan makanan yang halal. Jadi intinya puasanya orang-orang yang sholat ini menjaga semua anggota badannya dari perbuatan dosa. Ini namanya puasa puas. Kemudian yang ketiga puasa puasil puas. Ini puasa hati. Jadi hatinya ini dijaga dari keinginan dunia, sudah tidak memikirkan dunia. Dan puasa seperti ini sudah seperti derajatnya para nabi. Mudah-mudahan kita bisa menepati puasa yang kedua. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul wali wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.